Arsenal pulang dengan kemenangan atas Newcastle, tapi tak sepenuhnya bersinar. Di balik sorak-sorai, terselip kabar kurang sedap yang bisa mempengaruhi langkah mereka ke depan. Arsenal berhasil menundukkan Newcastle dengan skor tipis 3-2. Gol penentu kemenangan The Gunners dicetak lewat tendangan penalti Martin Odegaard di 10 menit terakhir waktu normal. Namun, di balik kemenangan tersebut Mikel Arteta harus menghadapi kabar kurang menyenangkan karena Riccardo Calafiori mengalami cedera. Pemain anyar yang didatangkan dari Bologna itu mengalami gangguan pada lututnya di awal babak kedua. Baru 4 menit babak kedua berlangsung, Calafiori tak mampu melanjutkan pertandingan. Ia tiba-tiba duduk di tengah lapangan sambil memegangi kaki kirinya. Wasit pun menghentikan permainan dan tim medis segera memberikan pertolongan. Ia berjalan sedikit tertatih dan langsung menuju ruang ganti untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah pertandingan, Calafiori tampak berjalan seperti biasanya dengan kondisi normal, namun ada sedikit perban di bagian lututnya. Arteta belum mengetahui pasti apa yang dirasakan oleh Calafiori usai laga karena ia akan mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim medis. Sedikit rasa cemas menghampiri pelatih asal Spanyol itu mengingat dalam 2 laga pramusim di Asia, Calafiori bermain sebagai bek tengah yang mengisi pos Gabriel Magalhaes karena dalam proses pemulihan cedera. Kita tidak tahu, kita harus menunggu. Dia tidak terlihat terlalu khawatir, tapi dia harus keluar. Jadi itu pertanda kondisinya tidak baik, ungkap Arteta usai laga dikutip dari laman resmi klub. Terlepas dari kondisi Calafiori, Arteta merasa puas dengan performa tim asuhannya saat melawan Newcastle. Meski tim besutan Mikel Arteta mendominasi jalannya pertandingan, para pendukung The Gunners mendesak agar klub melepas satu pemain sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Pemain yang dimaksud adalah Leandro Trossard. Menurut laporan dari Sport Bible kemarin, sejumlah fans menilai Trossard tampil mengecewakan saat melawan Newcastle dan menyatakan bahwa ia tak layak lagi menjadi bagian dari skuad. Meskipun Arsenal telah mendatangkan Noni Madueke dari Chelsea pada bursa musim panas ini, namun pemain tersebut diyakini hanya akan menjadi pelapis Bukayo Saka di sayap kanan. Sementara itu, Gabriel Martinelli bakal tetap menjadi starter di posisi sayap kiri, kecuali klub London memilih merekrut penyerang sayap baru dalam beberapa pekan ke depan. Tampil buruk saat melawan Newcastle membuat Trossard jadi sorotan. Bahkan, fans mendesak agar ia dijual. Di saat bersamaan, Arsenal memperkenalkan Victor Gyökeres yang kehadirannya bisa memperketat persaingan di lini depan dan mengancam posisi pemain lain sebagai ujung tombak utama. Arsenal akhirnya resmi memperkenalkan Victor Gyökeres sebagai rekrutan terbaru mereka dalam laga melawan Newcastle kemarin. Proses kepindahan penyerang asal Swedia ke Emirates Stadium sebelumnya sempat mengalami tarik ulur karena adanya kendala dari pihak Sporting CP. Meski sempat rumit, transfer ini berakhir bahagia untuk Gyökeres maupun Arsenal. Mantan striker Coventry City itu telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Gunners yang akan membuatnya bertahan di London Utara hingga Juni 2030. Gyökeres menjadi transfer yang sudah ditunggu-tunggu penggemar Arsenal. Pasalnya, setelah sekian lama, Arsenal akhirnya kembali memiliki striker haus gol seperti pemain berusia 27 tahun itu. Musim lalu, Gyökeres berhasil mencetak 54 gol dalam 52 pertandingan untuk Sporting. Dengan ketajaman seperti itu, sudah jelas posisi penyerang tengah utama Arsenal musim depan bakal menjadi milik Gyökeres. Hal ini membuat Gabriel Jesus akan terpinggirkan jika memutuskan bertahan di Emirates Stadium. Terlebih, Jesus saat ini masih dibekap cedera dan baru diperkirakan pulih pada November mendatang. Oleh sebab itu, si winger asal Brazil ingin pulang kampung dan bergabung ke Flamengo status dengan pinjaman. Meriam London pun menyetujui permintaan penyerangnya tersebut. Bahkan, menurut laporan dari RTI Sport, Arsenal bersedia menanggung separuh gaji Gabjes sebesar 265.000 pound sterling per minggu selama periode peminjaman tersebut. Dengan demikian, kepindahan Gabriel Jesus ke Flamengo hanya tinggal menunggu waktu. Jesus bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2024. Dia diboyong dari klub Liga Inggris lainnya Manchester City dengan harga tinggi. Nilai transfernya mencapai 52 juta euro. Sejak saat itu, Jesus telah mencatatkan 96 penampilan di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, dirinya membukukan 26 gol dan 20 assist. Namun, dalam 3 tahun terakhir, performanya kerap terganggu cedera yang berkepanjangan. Cedera itu membuatnya jarang tampil secara konsisten.
Di tengah persaingan panas di lini depan, usai kedatangan Gyökeres yang siap berebut tempat dari Gabriel Jesus, Arsenal mendapat kabar positif dari lini belakang. William Saliba dipastikan tetap bertahan meski terus diburu Real Madrid. Usai kemenangan 3-2 Arsenal atas Newcastle di Singapura dalam rangkaian tur pramusim Asia, bek tengah William Saliba memberikan isyarat kuat soal kelanjutan karirnya di Emirates Stadium, meskipun terus dikaitkan dengan minat dari Real Madrid. Saliba sendiri didatangkan Arsenal dari Saint Etienne pada 2019 dengan biaya sekitar 27 juta pound sterling. Setelah sempat beberapa kali dipinjamkan, kini ia telah menjadi andalan utama di lini belakang The Gunners, membentuk duet tangguh bersama Gabriel Magalhaes. Hingga kini, Saliba telah tampil 134 kali di semua kompetisi, mencatat 58 clean sheet dan terpilih dalam PFA Team of the Year selama 2 musim berturut-turut, 2022-2023 dan 2023-2024. Meski kontraknya baru saja diperpanjang hingga musim panas 2027, fans The Gunner mendesak klub untuk segera mengikat pemain kunci mereka dengan kontrak jangka panjang yang lebih baru. Real Madrid telah lama mengincar Saliba sebagai target utama di posisi bek tengah. Menurut sejumlah laporan sepanjang tahun ini, penampilan konsisten pemain asal Perancis berusia 24 tahun itu bersama Arsenal menjadikannya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Namun, Saliba tampak tetap fokus bersama Arsenal. Saat ditanya setelah kemenangan pramusim 3-2 Arsenal atas Newcastle di Singapura soal kapan ia akan menandatangani kontrak baru, ia menjawab singkat namun positif. "Semoga segera," ujar Saliba kepada AFTV sambil menyilangkan jari dan menunjuk ke atas lalu menambahkan "Tuhan itu Maha Besar." Saat ditanya mengenai apa yang paling ia nantikan di musim 2025-2026, Saliba menjawab dengan penuh ambisi. Dia berharap memenangkan segalanya, FA Cup, Liga Champions, Premier League, dan Carabao Cup. Komentarnya tersebut semakin menegaskan komitmennya untuk membawa Arsenal meraih gelar besar dan menulis sejarah bersama tim London Utara itu. Pelatih Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Edu menganggap pemain Prancis itu sebagai faktor yang tak tersentuh dalam rencana jangka panjang mereka. Arteta bahkan mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara langsung dengan Saliba dan yakin Saliba masih sepenuhnya bahagia di Emirates. Dengan masa depan yang semakin jelas, pernyataan Saliba yang singkat namun tegas telah sedikit meredakan spekulasi dan memperkuat keyakinan para penggemar bahwa ia akan terus menjadi jantung pertahanan Arsenal.